Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Zakian Hafiz Hartanto dengan NIM 22050021. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi dari tugas mata kuliah Teknik Pemboran 2 dengan dosen pengampu Pak Winarto MT. Oke, di sini saya akan melakukan presentasi dengan materi directional drilling. Nah, di mana directional drilling yaitu pemboran dilakukan tidak hanya dengan sistem vertikal. Namun, ketika sudah perkembangannya zaman, kemajuan teknologi secara tuntunan, kebutuhan terhadap sumber daya alam khususnya energi minyak dan gas bumi, dan seni membelokkan lubang atau seni membelokkan lubang ke sumur untuk kemudian diarahkan ke suatu sasaran tertentu di dalam formasi dan tidak terletak vertikal di bawah mulut sumur. Saat ini pemboran telah atau dapat dioperasikan dalam berbagai cara, baik dengan cara vertikal, pemboran berarah, dan sampai pemboran horizontal. Baik, selanjutnya mungkin ada alasan-alasan kenapa kita melakukannya pemboran berarah. Baik, alasan pemboran berarah yaitu ada tiga faktor, yaitu ada alasan topografis, ada alasan geologis, dan ada berbagai macam alasan. Alasan-alasan lainnya. Nah, alasan yang pertama topografis, yaitu mencakup formasi produktif di bawah sungai. Yang kedua, formasi produktif di bawah perkotaan. Dan alasan geologis. Alasan geologisnya yaitu adanya kubah garam atau dengan disebut bisa salt dome. Yang kedua, adanya patahan atau fracture. Dan alasan-alasan lainnya yaitu pemboran cluster system. Kedua ada mengatasi blowout atau bisa disebut dengan relief well. Yang ketiga ada menghindari garis batas di permukaan. Dan yang keempat menyimpang dari garis lurus seperti itu. Nah, mungkin langsung saja ke contohnya. Contoh dari alasan pemboran berarah. Nah, yang pertama ini ada formasi produktif di bawah papaya atau sungai. Nah, yang dimana reservoir yang mau kita ambil minyaknya itu berada di bawah sungai, dan nggak nggak bisa kalau kita mau ngebor naruh rignya itu di sungai. Jadi contohnya itu rignya kita taruh di dekat sungai sini, samping sebelahnya sungai, lalu kita melakukan pemboran, lalu kita lakukan directional drilling, jadi pembelokan arah ke yang mau kita tuju seperti itu. Nah, selanjutnya ada formasi produktif setelah terletak di bawah perkotaan atau bangunan. Jadi kita mau melakukan pemboran, tapi setelah kita melakukan seismik, ternyata minyak yang mau kita bor itu ternyata di bawah perkotaan atau di bawah perumahan. Dan nggak mungkin kalau kita mau ngegusur perumahan tersebut untuk dilakukannya pemboran atau dilakukannya drilling di daerah tersebut. Jadi gimana pun juga kita tidak boleh merusak lingkungan tersebut. Jadi kita melakukannya sedikit bergerak, sedikit beranjak ke lahan kosong untuk dilakukannya untuk didirikannya sebuah rig. Lalu kita mulai drilling, kita mulai pemboran dengan langkah yang sama seperti sebelumnya. Dilakukanlah directional drilling atau pemberokan arah sampai kita menuju ke reservoir yang ingin kita gapai, ingin kita ambil minyaknya seperti itu. Nah, selanjutnya ada pemboran terarah karena salt dome. Nah, baik, di sini tuh tadi di mana gubah garam. Nah, jadi kita menghindari untuk reservoir yang terdapat salt dome atau gubah garam tersebut. Jadi sama halnya dengan sebelum-sebelumnya. Jadi dilakukan directional drilling seperti itu. Selanjutnya ada pemboran terarah karena patahan. Nah, jadi mungkin banyak fenomena-fenomena yang terjadi ketika kita ingin melakukan pemboran, yang dimana
Pasti kita tidak tahu bagaimana kondisi di bawah reservoir itu terjadi. Bahkan bisa saja pas lagi kita melakukan pemboran, terjadinya, patahan kayak gitu kan. Nah, jadi dilakukanlah lah kita, directional drilling tersebut dengan membelokkan pipa ke yang ingin kita tuju seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu ada pemboran dengan cluster system. Nah, apa sih cluster system itu? Jadi, pemboran di mana, eee, banyak di reservoir itu tuh banyak banget minyaknya. Nah, kita melakukan, apa namanya, jadi, cluster system itu di mana kalau kita mau mengambil satu tempat di yang udah kita tahu minyak tersebut dengan 3 pipa. Jadi kayak, kita ingin menguras minyak tersebut dengan cepat, ya tadi dengan cara, kita melakukan 3 pipa gitu. Jadi yang vertikal, terus sama lagi kita ada yang directional drilling seperti itu. Nah, selanjutnya ada relief well. Nah, jadi, ketika kita posisinya tuh ketika, rig pertama well pertama yang kita yang kita bor ini tuh terjadinya blowout. Nah, kayak gitu. Jadi, ketika di sumur pertama ini kita terjadinya blowout dan otomatis sumur tersebut tidak bisa digunakan lagi, bukan? Nah, kita lakukanlah buat, sumur baru, kita buat well baru, dilakukan lagi drilling. Nah, tapi dengan cara directional drilling seperti itu. Jadi, kita tidak, mengebornya di lubang yang sama, yang udah terjadi blowout, tapi kita membuat lubang baru untuk melakukan pengambilan minyak, tapi dengan cara directional drilling seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu untuk menghindari garis batasan di permukaan. Nah, untuk menghindari garis batasan tersebut tuh maksudnya itu, nah, untuk yang menghindari garis batasan di permukaan itu yang maksudnya itu, ketika well pertama yang kita, bor nih, ketika well pertama yang kita bor, lalu itu terjadinya penyumbatan atau di mana, terjadinya, drell pipe yang tertinggal. Nah, kita tidak bisa mengebor lagi di tempat situ, melainkan kita harus ngebor di tempat yang baru, seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu, pemboran menyimpang dari garis lurus. Jadi, di mana pemboran menyimpang dari garis lurus itu, eee, baik selanjutnya itu tadi pemboran menyimpang dari garis lurus. Di mana kenapa bisa menyimpang dari garis lurus itu karena ada beberapa problem di bawah reservoir tersebut, yang di mana bisa aja terjadi aquifer atau adanya sungai di bawah permukaan gitu. Dan cara untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan direction drilling seperti itu. Jadi ya dia akan berarah dan nantinya juga akan vertikal kembali seperti itu. Dan selanjutnya itu bagian-bagian penting pada pemboran berarah. Nah, bagian-bagian penting pada pemboran berarah itu ada yang namanya titik A. Titik A itu sebagai mulut sumur, titik B. Titik B itu sebagai titik belok atau disebut dengan kick off point. Lalu ke titik B ke C itu disebut dengan build off section. Dan titik C ke titik D itu target section. Dan ke titik D ke titik E itu disebut dengan drop off section. Dan ke ke F itu disebut dengan back to vertical section. Nah, di mana yang tadinya dia lurus lalu berbelok dan itu akan terjadi lurus lagi dan itu masuk ke contoh tadi yaitu pemboran menyimpang dari garis lurus seperti itu. Dan selanjutnya ada sudut A, B, C, D, E, F itu disebut dengan measure depth atau kedalaman sumur. Nah, selanjutnya itu ada sudut kemiringan, ada sudut arah atau azimut. Nih, ini sudut kemiringan. Mana sudut kemiringan? Ini sudut kemiringan dari B ke C dan sudut azimut itu yaitu
yang sudut arah. Nah, ada sudut drift atau penyimpangan horizontal atau throw kayak gitu. Nah, selanjutnya tipe pemboran berarah. Yang pertama ada shallow deviation type, yaitu kick off terletak di kedalaman yang dangkal. Nah, contohnya tadi seperti yang gambar sebelumnya tadi. Nah, yang kedua ini ada depth deviation type, yaitu kick off point terletak jauh dalam permukaan tanah. Selanjutnya itu ada return to trip vertical type. Dan type. Nah, di mana jadinya dia melakukan vertikal, lalu dia berarah selanjutnya vertikal kembali gitu. Berarti maksud itu kembali vertikal setelah terjadinya berarah kayak gitu. Nah, perlu diketahui di notes itu pemilihan berdasarkan pada lokasi koordinat di permukaan dan jarak antara lokasi dengan sasaran seperti itu. Nah, ini dia contohnya. Pada tipe belok di tempat atau dangkal. Nah, kayak gini contohnya. Nah, untuk belok di tempat dalam tuh, jadi dia itu pertama vertikal dulu. Ini bisa nyambungnya ke yang ada misalnya contohnya itu untuk sumur yang reservoirnya dalam dan dilakukan pembelokan arahnya itu ketika mau dia udah titik kedalaman yang cukup dalam seperti itu. Nah, yang dimaksud kembali ke vertikal itu tadi yang udah lurus dari awal pemborannya dia vertikal, terus dilakukannya berarah itu karena tadi apa aquifer atau adanya sungai di bawah tanah, jadi ada sungai di bawah reservoir. Nah, selanjutnya setelah menghindari, lalu dia bisa vertikal lagi seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.